Seseorang yang tidak bersedia untuk menerima vaksin itu bisa dipaksakan atau bagaimana ini? Karena kalau dari WHO sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh memaksa masyarakat untuk menerima vaksin karena melanggar HAM. Nah, dari hukum kesehatan, jangan-jangan vaksin yang diberikan kepada tokoh-tokoh ini berbeda dengan yang disiapkan untuk masyarakat. Nah, karena kan katanya juga harganya berbeda-beda. Ini gimana, Dok? Orang sebelumnya sudah terinfeksi COVID positif, apakah dia perlu divaksin lagi? Dari polemik-polemik yang muncul, ada satu polemik yang juga luar biasa membuat heboh. Itu ketika anggota DPR RI, Dr. Rika Ciptani yang dari Komisi Kesehatan mengatakan bahwa beliau tidak mau divaksin. Beliau lebih baik bayar denda saja daripada divaksin. Dan ini kan menjadi sesuatu menarik karena bukan cuma seorang anggota DPR, tapi adalah juga seorang dokter. Apakah orang yang sudah mendapat vaksin kemudian punya peluang atau kemungkinan untuk dia tetap menjadi penular bagi orang lain? Artinya walaupun sudah mendapat vaksin, peluang untuk terkena tetap ada. Sudah diluncurkan di Indonesia vaksin Sinovac. Kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang luar biasa sekali, yaitu pemimpin-pemimpinnya yang diberi vaksin duluan. Ini untuk membuktikan bahwa aman. Tapi pertanyaannya ini kepada dokter, apakah ini benar-benar aman, Dok? Kita bicara tentang tinjauan ilmiah bahwa untuk menghasilkan sebuah vaksin melewati beberapa tahap dan dipantau oleh banyak orang. Tapi kita juga menemukan beberapa kasus yang kita baca di koran atau di media lah, bahwa ada juga yang setelah diberikan vaksin, rupanya pasiennya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel, channel tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Signori Bender yang penuh semangat. Akhir-akhir ini ada sebuah polemik di masyarakat, yaitu tentang vaksin. Dulu masyarakat berharap bahwa vaksin segera ditemukan sehingga bisa menghentikan laju penyebaran dari COVID-19. Dan sekarang ketika vaksin itu sudah ada dan sudah ditemukan dan sudah diluncurkan oleh pemerintah, ternyata sebagian masyarakat juga masih ragu apakah ini aman untuk digunakan. Kemudian juga apakah halal? Walaupun dari Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengatakan bahwa ini halal digunakan dan mereka bertanggung jawab kepada Allah bahwa mereka serius mengeluarkan fatwa ini. Kemudian juga dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga sudah mengatakan bahwa ini aman untuk digunakan. Tapi polemik ini masih berkelanjutan. Dan untuk membahas ini, hari ini kami menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali. Seorang pakar yang kami rasa memang beliaulah yang paling ideal untuk berbicara tentang vaksin ini. Aman, apakah vaksin ini bisa menyelesaikan masalah dan sebagainya. Baik, kita akan bertemu dengan Dr. Safrizal MKes SPOT. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Aceh dan juga Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Baik, tapi sebelum kita bertemu dengan Dr. Safrizal, nah bagi Anda yang mendukung misi dari channel ini, silakan subscribe, like, dan komen. Baik, Dr. Safrizal, terima kasih sudah bersedia menerima kami di kantor Bapak yang luar biasa sekali ini. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama adalah setelah saya pelajari kurikulum Bapak kelahiran Kutacane. Pertanyaannya adalah, pernahkah sebelum Bapak itu ada dokter dari Kutacane yang jadi Ketua ID Aceh? Ya, saya memang dilahirkan di Aceh Tenggara, di Kutacane, di kaki Loser sana ya. Dan untuk Aceh, sepengetahuan saya belum ada yang jadi Ketua ID. Tetapi saya tahu ada beberapa dokter dari Aceh Tenggara yang juga bisa dikatakan jadi sangat qualified. Ya. Kalau saya tidak salah, salah satunya Dr. Yamin, itu alumni yang pertama dari orang tuanya juga dari satu kampung sama saya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga dokter ini. Dokter kemudian memilih mengambil spesialis ortopedi. Sebenarnya kan cukup banyak jenis spesialis di dokter dan semuanya tersedia, tapi dokter memilih untuk mengambil ortopedi atau bedah tulang.
Pilihan itu memang bukan pilihan yang ideal pada saat itu. Kenapa? Karena memang orang-orang mengatakan kalau kita sakit itu bawanya ke, terutama kalau patah, bawanya ke dukun patah. Jadi kenapa harus ngambil bedah tulang? Tapi yang pasti setelah saya belajar kedokteran, saya melihat adanya kesalahan persepsi dari masyarakat tentang seorang ahli bedah tulang. Dan kemudian pengalaman pribadi ketika orang tua saya juga mengalami suatu kondisi di mana dia mengalami penyakit yang kemudian bermetastasis atau menyebar ke tulang dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan ini menginspirasi saya satu ketika barangkali saya harus menjadi seorang ahli tulang. Dan kemudian kondisi itu memungkinkan sehingga pada saat saya mengambil spesialis tulang ini jumlah ahli ortopedi di Indonesia belum begitu banyak. Belum banyak, Oke, tadi ada dokter mengatakan ada kesalahpahaman orang memahami tentang dokter bedah tulang tadi. Itu maksudnya gimana? Ya, jadi seorang ahli bedah tulang itu dia bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari alat gerak orang-orang yang mengalami kelainan dari alat gerak, bisa bawaan, bisa didapat ataupun dari trauma satu kecelakaan begitu. Jadi fungsi yang utama. Nah, kemudian saya berpikir bahwasanya kalau orang yang bersekolah itu pasti memiliki kelebihan yang lebih baik daripada orang yang tidak bersekolah. Nah, dan pada kenyataannya seorang ahli bedah tulang itu biasanya dia bersekolah dengan pendidikan jenjang yang lebih tinggi, baru kemudian semakin hebat. Nah, tetapi kemudian ini tidak di masyarakat kita yang percaya kepada dukun, yang barangkali dari sisi pendidikan mereka dapatkan hanya dari turun-temurun. Dan saya pikir ini sesuatu yang salah. Dan ini adalah tugas kita untuk mengembalikan pemahaman masyarakat tentang itu. Walaupun setelah jadi ahli bedah tulang, sampai saat ini persepsi masyarakat itu walaupun ada berubah, tetapi masih banyak yang lebih memilih ke dukun daripada ke dokter. Karena ada dua pilihan. Ketika ada dua pilihan, biasanya orang akan memilih salah satu. Nah, lingkungan yang mendukung kemana? Oke, baik dok. Ini kembali ke cerita vaksin. Nah, kita tahu bahwa vaksin sudah diluncurkan di Indonesia, vaksin Sinovac. Kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang luar biasa sekali, yaitu pemimpin-pemimpinnya yang diberi vaksin duluan. Ini untuk membuktikan bahwa aman. Tapi pertanyaannya ini kepada dokter, apakah ini benar-benar aman, dok? Saya mengikuti proses vaksin COVID-19 ini dari awal. Artinya memang dalam sisi konsep utama dari penyelesaian satu pandemi, dibutuhkan kondisi yang disebut sebagai herd immunity, di mana imunitas didapat oleh sekelompok masyarakatnya supaya kemudian virus ini tidak bisa berkembang lagi. Nah, salah satu hal yang paling bagus untuk mendapatkan herd immunity ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Ketika kekebalan sudah dimiliki oleh katakanlah 70% masyarakat di satu daerah, satu tempat, satu komunitas, maka tidak akan banyak lagi kemampuan virus ini akan berkembang. Dan ini yang akan kita cari dengan resiko yang paling kecil daripada kalau membiarkan kita semua kena COVID. Ini resiko kematiannya akan sangat tinggi. Nah, untuk itu maka dibuatlah vaksin. Dan vaksin ini itu tidak dibuat sesuka hati pembuatnya ataupun pabriknya, tetapi mengikuti kaedah-kaedah ilmiah yang diawasi oleh masyarakat, oleh para ahli dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus secara intens. Dan semua vaksin yang ada di pasaran itu mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Tahapan 1, tahapan 2, uji klinis tahap 3, ini semua dilakukan. Termasuk kemudian Sinovac yang kemudian menjadi salah satu pilihan vaksin yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dari tadi kita berbicara tentang tinjauan ilmiah bahwa untuk menghasilkan sebuah vaksin melewati beberapa tahap dan dipantau oleh banyak orang. Tapi kita juga menemukan beberapa kasus yang kita baca di koran atau di media lah, bahwa ada juga yang setelah diberikan vaksin rupanya pasiennya meninggal. Yang ada dan benar itu adalah satu peristiwa di Eropa di mana vaksin yang diberikan pada pasien usia tua terhadap satu merek itu kemudian dampaknya menimbulkan kematian. Tetapi sampai hari ini belum ada konfirmasi pasti kematian itu karena divaksin atau memang karena usia tua tadi. Kebetulan ada beberapa kasus yang beruntut terjadi di sana sehingga mereka kemudian mengevaluasi ulang vaksin tersebut untuk usia yang kalau saya tidak salah di atas 80 tahun ketika itu disuntik. Nah, vaksin yang ada di Indonesia ini kan mengatakan usia yang disuntik itu adalah jaraknya antara 18 sampai dengan 59 tahun atau di bawah 60 tahun. Tidak boleh pada ini. Nah, itu menandakan mereka hanya memberikan rekomendasi pada apa yang sudah mereka teliti.
Ya. Artinya mereka tidak melakukan penelitian pada kelompok anak-anak, tidak menelitikan pada kelompok orang tua, dan makanya mereka tidak mengeluarkan rekomendasi. Berjalan mungkin mereka akan melakukan juga penelitian, dan kalau dilihat ada efektivitasnya, maka kemudian akan mereka lakukan rekomendasi juga. Tapi untuk saat ini itu seperti yang adanya, yang mereka teliti, itu yang mereka rekomendasikan. Dan saya pikir ini bagus, artinya pabrik pembuatan ini juga tidak main-main. Kalau kita mau hanya pada benefit, maka ini bisa pada semua orang. Padahal itu tidak diteliti dengan benar. Itu karena memang kaidah ilmiahnya harus jujur, kan begitu. Oke, dokter kan sudah mendapat suntikan ini 2 kali malah. Tanggal 15 Januari, satu lagi 29 bersama Gubernur Aceh dan organisasi profesi ya. Ada dari Prawa, ada dari Bintang. Apa gejala yang Bapak rasakan? Kalau saya pribadi praktis tidak ada. Saya berpikir mungkin karena memang saya menantikan vaksin itu dan saya antusias untuk itu, sehingga saya maju ke depan untuk divaksin. Nah, kemudian hasilnya adalah saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa ada gejala apapun, dan saya tahu di laporan daripada uji klinis dikatakan ada yang mengalami nyeri pada daerah suntikan, ada yang mengalami ngantuk, ada yang mengalami barangkali kondisi nafsu makan meningkat, tapi saya tidak merasa apa-apa. Oke. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bisa saja reaksinya tidak dijangka bisa saja terjadi di waktu yang lama, misalnya 1 tahun kemudian, itu gimana kira-kira? Nah, jadi memang uji klinis daripada vaksin COVID ini itu kan belum dilakukan secara sempurna sampai habis karena butuh waktu yang sangat panjang. Nah, ini jadi menjadi salah satu yang barangkali terus akan diamati. Nah, tapi sejauh ini dari bahan yang disuntikkan, dari tambahan-tambahan kandungan yang dibuat vaksin untuk membuat vaksin ini adalah bukan hal-hal yang baru. Nah, misalnya katakanlah obat-obat kandungan yang berada di vaksin ini sudah biasa dilakukan pada vaksin lain, seperti zat untuk menstabilkan vaksin, zat yang dipakai untuk meningkatkan kualitas vaksinnya, dan kemudian virus yang inaktif itu bukan sesuatu yang asing bagi kita, sehingga tidak ada zat-zat lain yang belum kita pernah tahu apa dampaknya yang mungkin bisa berlaku jangka panjang. Namun demikian, yang paling menjadi pertanyaan dan kekhawatiran hari ini adalah kalau kita kemudian timbullah antibodi atau imunitas, berapa lama itu bertahan? Nah, kalau misalnya bertahan tidak terlalu lama, sementara penyakit ini masih berada di sekitar kita, virus ini masih di sekitar kita, maka mungkin vaksin ini nantinya tidak akan berguna kalau tidak dilakukan dalam waktu yang cepat, agresif, serentak. Nah, ini yang jadi barangkali mungkin masih kekhawatiran di antara kita. Dan itulah kenapa kemudian kalaupun sudah divaksin, maka protokol kesehatan harus tetap kita jaga. 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker harus tetap kita jaga. Oke. Artinya walaupun sudah mendapat vaksin, peluang untuk terkena tetap ada gitu, dok? Nah, ada yang namanya efikasi. Vaksin ini ada efikasinya. Dan di Indonesia dikatakan bahwasanya efikasinya untuk Sinovac ini adalah 65,3%. Itu artinya dari 100 orang ada 65,3% yang tidak terkena, sisanya terkena. Tapi barangkali harapannya adalah walaupun terkena, antibodi sudah ada di dalam tubuh kita yang mengenali virus ini. Sehingga dia tentu bisa dengan cepat melawan virus yang masuk dan mengakibatkan sakitnya tidak terlalu berat bagi penderitanya yang sudah divaksin. Nah, di daerah lain, di negara lain, mungkin karena barangkali range jumlah yang diuji cobakan lebih banyak, efikasinya masih tinggi. Efikasi dari COVID ini, dari Sinovac ini ternyata lebih tinggi. Misalnya di Turki dikatakan 91% ternyata efikasinya. Tapi satu hal yang barangkali jarang didengar orang, pertama adalah safety-nya sudah dikasih tahu bahwasanya ini sangat aman untuk disuntikan sebagai vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada yang namanya imunogenitas. Imunogenitas itu adalah ketika vaksin ini disuntik, maka berapa persen terbentuk antibodi? Ternyata gambarannya 99% akan terbentuk antibodi. Artinya, walaupun efikasinya tidak 100%, walaupun ada orang yang kena sudah divaksin tapi masih positif, tapi di dalam tubuhnya 99% orang yang disuntik akan muncul antibodi. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Antibodi inilah nanti akan mengenali si virus dan akan melawan si virus dengan
kemampuan antibodi yang sesuai tadi. Ya, artinya walaupun terkena, tapi antibodinya akan mampu Ya, melawan. saya mengilustrasikan ketika kita berangkat ke tanah suci, baik naik haji atau umroh, kita divaksin tuh. Biasanya vaksin flu juga ditawarkan begitu ya. Pulang juga kita masih flu, tapi barangkali mungkin tidak berat begitu loh. Oke, itu dari segi untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana? Apakah orang yang sudah mendapat vaksin kemudian punya peluang atau kemungkinan untuk dia tetap menjadi penular bagi orang lain? Nah, ini kan masih hal-hal yang barangkali masih terus akan menjadi penemuan-penemuan baru berikutnya, karena memang COVID-19 ini juga penyakit yang baru. Dan virus itu, walaupun kita punya antibodi, dia tetap akan bisa masuk ke tempat kita, dan tapi antibodi bisa melawan itu, sehingga bisa saja barangkali kita juga masih bisa menyebarkan ke orang lain. Ya, tetapi di tempat kita paling tidak kemampuan dia untuk bertahan itu tidak terlalu baik, karena memang kita sudah punya pertahanan untuk itu. Nah, inilah barangkali sekali lagi 3M-nya harus tetap ditegakkan, dan kemudian vaksin ini harusnya diterima oleh semua orang, sehingga virus tersebut ketika datang ke tempat saya dan kemudian tidak mampu bertahan lama, datang ke tempat yang lain dan juga sudah divaksin tidak bertahan lama, akhirnya pada waktu tertentu dia akan kehilangan tempat, kehilangan hostnya, dia akan selesai begitu. Ya. Oke, kemudian ini ada sedikit, kita nggak tahu apakah anekdot, katakanlah begini. Artinya ketika pemerintah sekarang luar biasa sekali teladan yang diberikan oleh pemerintah ketika untuk meyakinkan masyarakat, itu pemerintah sendiri, pimpinan pemerintahan yang melakukan vaksin, termasuk jadi dari ketua organisasi dan segala macam. Tapi juga ada pertanyaan, jangan-jangan vaksin yang diberikan kepada tokoh-tokoh ini berbeda dengan yang disiapkan untuk masyarakat. Nah, karena kan katanya juga harganya berbeda-beda. Ini gimana, Bro? Nah, jadi pertama saya merasa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Indonesia sebenarnya tidak hanya memesan vaksin Sinovac, Indonesia juga memesan vaksin-vaksin lain. Ya. Tetapi balik lagi bahwasanya di dunia ini ada sekitar 7,8 miliar manusia. Dan yang membutuhkan, kalau kita ambil katakanlah 70% saja yang membutuhkan vaksin untuk mendapatkan herd immunity, maka ada 5,5 miliar manusia membutuhkan vaksin. Dan kemudian pabrik yang sudah established, sudah sampai tahap pemasaran vaksin COVID ini, kira-kira tidak lebih dari 10. Nah, artinya ada perebutan vaksin yang jumlahnya sangat banyak yang dibutuhkan oleh semua negara. Dan kemudian kita sudah mendapat. Kita sudah beli produknya Sinovac, kita beli Pfizer, kita beli yang lain-lain yang sudah lebih terkenal. Tetapi terus terang ini kan seperti ibarat warung nasi yang pembelinya banyak maka antri. Nah, kebetulan di Sinovac kita antrinya di depan, jadi duluan dapat. Nah, artinya yang ada hari ini harus kita manfaatkan. Dan sudah ada hari ini kita manfaatkan. Nanti pada saatnya barangkali 1 tahun lagi datang yang lain, barangkali beberapa bulan lagi datang yang lain segala macam. Jadi saya tidak merasa bahwasanya pemerintah bermain-main dengan ini, dan kita harus apresiasi. Dan adalah pemikiran yang picik kalau seandainya kita berpikir yang untuk pemerintah pasti berbeda. Bahkan kalau kita kasih tahu bahwasanya mungkin di antara yang dipesan pemerintah Sinovac ini yang paling murah. Walaupun kita tidak ragukan kualitasnya. Tapi pemerintah pasang badan, kesehatan pasang badan di awal mau disuntik dengan begini. Jadi artinya tidak perlu ada kekhawatiran untuk itu. Dan saya pikir pemerintah juga tidak maulah mengorbankan masyarakatnya untuk ini. Buat apa dikorbankan masyarakatnya? Karena memang masyarakat adalah target yang harus diselamatkan oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah membuat sesuatu yang katakanlah dalam tanda kutip kemudian mengorbankan masyarakatnya, kita juga diamati seluruh dunia kok. Nggak mungkin itu dilakukan oleh pemerintah, saya pikir. Ya, oke. Tapi dari polemik-polemik yang muncul, ada satu polemik yang juga luar biasa membuat heboh. Itu ketika anggota DPR RI, Dr. Rika Ciptani yang dari Komisi Kesehatan mengatakan bahwa beliau tidak mau divaksin. Beliau lebih baik bayar denda saja daripada divaksin. Dan ini kan menjadi sesuatu menarik karena bukan cuma seorang anggota DPR, tapi adalah juga seorang dokter. Gimana ini, Pak? Ya, jadi beliau dokter, ya. Tapi beliau lebih ke politikus. Beliau lama sekali menjadi anggota DPR. Saya berasa mungkin pun beliau tidak pernah lagi memegang buku-buku medis atau melayani pasien segala macam. Sehingga barangkali mungkin informasi-informasi tentang pembuatan vaksin segala macam ini sudah tidak diikuti lagi. Mungkin pikiran saya demikian. Tapi oke lah. Apapun ceritanya, kita ini adalah orang-orang yang
dibesarkan sampai saat ini adalah produk-produk vaksin, bukan asing bagi kita. Rata-rata generasi seperti kita ini semuanya dulu divaksin. Makanya kemudian polio sudah hilang dari Indonesia, alhamdulillah. Beberapa kondisi lain juga kelihatannya jarang kita temukan dalam sehari-hari, itu karena kita divaksin. Dan kenapa harus susah dengan vaksin yang walaupun memang diteliti dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, tetapi ada standar-standar WHO yang mereka ikuti. Dan saya pikir pasti tetap akan ada perbedaan persepsi terhadap sesuatu yang baru. Tapi kalau masyarakat melihat medis mau divaksin, medis adalah orang yang paling mengerti tentang kesehatan, artinya tidak perlu ada perdebatan lebih jauh lagi, karena yang paling mengerti itu pasti medis. Oke. Kemudian kalau misalnya masyarakat ini mau kan, tapi kan ada beberapa komorbid pada orang yang tidak, sehingga tidak boleh diberikan. Itu apa saja kira-kira yang yang tidak boleh diberikan? Jadi disampaikan untuk sementara kalau yang dilakukan pada Sinovac ini adalah kondisi-kondisi di mana orang sehat berumur seperti yang saya sampaikan tadi antara 18 sampai 56 dan kemudian tidak dalam kondisi hamil misalnya pada wanita, tidak darah tinggi, kemudian tidak ada kencing manis, tidak ada penyakit jantung, ginjal dan lain-lain, atau kondisi-kondisi penyakit-penyakit kronis, ya. Nah, ini adalah menjadi kontraindikasi atau menjadi eksklusi. Jadi kalau orang yang mempunyai penyakit tersebut untuk sementara tidak bisa divaksin dengan Sinovac ini. Nah, tetapi kalau misalnya seorang memiliki kondisi hipertensi tapi terkontrol, artinya dia memang penderita hipertensi tapi dia minum obat dan tensinya dalam kondisi stabil, normal, ya itu silakan saja begitu loh. Tapi ini penelitian akan terus berjalan sampai pada saatnya orang-orang ini juga nantinya akan menjadi target daripada vaksinasi. Dan saya yakin itu beberapa vaksin di dunia ini sudah mulai mengembangkan kepada tahap katakanlah usia dan penyakit-penyakit lain yang mungkin bisa divaksin, karena memang justru usia yang tua, komorbid tadi, itu kalau terkena COVID kan angka kematiannya, angka penyakit itu menjadi kemungkinan berat itu kan lebih besar daripada grup kelompok-kelompok yang secara fisik masih dalam orang-orang yang dengan imunitas tinggi gitu. Oke, satu lagi kan biasanya kalau orang sudah terjangkit penyakit tertentu tidak perlu diimunisasi lagi. Nah, kalau orang sebelumnya sudah terinfeksi COVID positif, apakah dia perlu divaksin lagi? Inti daripada vaksinasi ini adalah melahirkan ataupun membuat tubuh memiliki sinyal untuk membentuk antibodi. Dan kemudian orang yang sudah terkena virus, maka tubuhnya akan beradaptasi dan kemudian mempelajari virus tersebut untuk membentuk antibodi. Nah, pasti orang yang sudah pernah positif, paling tidak dia sudah memiliki antibodi, paling tidak tubuhnya sudah mengenal. Ini adalah lawan dan saya harus memberikan antibodinya. Dan ini sudah dapat pada mereka yang sudah pernah positif atau penyintas. Dan kemudian inilah yang diberikan juga dengan vaksin, supaya bagaimana kita bisa mengeluarkan antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Artinya kalau mereka sudah positif, artinya sudah terbentuk antibodi. Jadi tidak perlu lagi diberikan vaksin yang juga tujuannya membentuk antibodi. Oke, Dok. Kemudian bahwa kita berharap bahwa semua masyarakat itu mau divaksin sehingga memang segera berakhir COVID ini. Kan dikatakan tadi bahwa kalau hanya sebagian divaksin, sebagian tidak, ini akan berkelanjutan. Tapi kalau misalnya, ini kita bicara dari Undang-Undang Kesehatan, Dok. Seseorang yang tidak bersedia untuk menerima vaksin, itu bisa dipaksakan atau bagaimana ini? Karena kalau dari WHO sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh memaksa masyarakat untuk menerima vaksin karena melanggar HAM. Nah, dari hukum kesehatan sendiri bagaimana? Saya setuju bahwasanya tidaklah layak untuk memaksa orang agar bersedia divaksin. Tetapi prinsipnya adalah mari kita memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada masyarakat agar sukarela mau divaksin demi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan saya sendiri merasa dengan divaksin saya menjadi bagian, itu menjadi orang yang mau berjuang untuk melawan pandemi ini. Dan barangkali teman-teman yang lain juga pada saatnya akan berpikir, kenapa saya tidak mau, kenapa saya tidak ingin kemudian bersama-sama yang lain berjuang untuk melawan pandemi ini. Bahkan dalam agama kita sendiri, kalau saya mengatakan ketika ada anjuran dari pemimpin, ya mari kita ikuti, karena kita memang sudah yakin pemimpin inilah yang kemudian menjadi
imam kita di depan. Nah, kemudian kalau apa yang disampaikan pemimpin untuk menyelamatkan kita ternyata kemudian menyebabkan ada efek samping segala macam, saya pikir ini adalah sesuatu yang barangkali mungkin tanggung jawabnya ada di pimpinan nantinya. Dan kalaupun karena itu kita kemudian katakanlah misalnya mengalami hal-hal yang barangkali Allah juga mengetahui bahwasanya kita ini adalah pengikut yang mengikuti pimpinan kita dengan patuh gitu. Oke, baik, terima kasih dok. Tapi sebelumnya mungkin dokter ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat, terutama masyarakat Aceh nih. Ya, saya pikir bagian yang tersulit dari proses vaksinasi khususnya di Aceh ini adalah pada tahap di mana kita, tenaga medis, saya sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia, meminta teman-teman medis, meminta para dokter untuk divaksin. Dan saya sangat berharap ketika kawan-kawan dokter dan tenaga medis sudah divaksin, maka ini cukup menjadi contoh pembelajaran kepada masyarakat untuk kemudian mau divaksin. Dan saya mengatakan bahwasanya vaksin yang dibeli pemerintah ini adalah vaksin yang diperoleh dengan sangat baik dan benar. Semua proses yang harus dilakukan secara ilmiah sudah dilakukan, dan kita pun sudah mendapat izin dari Balai POM, mendapat sertifikasi halal dari MUI yang itu tidak main-main tentunya, dan insya Allah kita aman. Saya, beberapa teman-teman yang sudah disuntik, sejauh ini tidak ada keluhan-keluhan yang berarti terkait efek samping dari vaksin. Dan saya meminta kepada khususnya teman-teman dokter, dan kalau boleh, meskipun nanti ada organisasinya sendiri, teman-teman medis lainnya, untuk segera berpartisipasi, agar kemudian selanjutnya konsentrasi daripada tenaga kesehatan adalah pada masyarakat. Ya. Mungkin ini yang saya anjurkan. Mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga saja penjelasan dari dokter hari ini mampu memberi wawasan kepada kita semua, masyarakat, bahwa vaksin itu aman untuk digunakan, dan seperti dikatakan tadi bahwa semua lembaga juga sudah mengizinkan penggunaannya. Ya. Baik, Signori Bender, semoga saja setelah Anda menyaksikan wawancara saya dengan Dr. Saprijal, Ketua ID Provinsi Aceh, memberi wawasan baru, dan kita mau berpartisipasi untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.